Rumah tua itu berdiri angkuh di ujung gang, dikelilingi pagar besi berkarat dan pohon mangga yang daunnya jarang. Lani berdiri di depan pintu sambil menarik nafas panjang. Udara pagi di pinggiran Semarang masih menyisakan embun, dan aroma kayu tua langsung menyergap begitu kunci diputar dan daun pintu berderit membuka. Sudah lebih dari 15 tahun rumah ini kosong sejak kakeknya meninggal. Ia ingat betul aroma kayu jati, lukisan-lukisan tua yang tergantung di dinding, serta suara lantai kayu yang berdecit setiap kali dipijak. Ada rasa sepi yang menyelimuti rumah itu, tapi juga kehangatan aneh yang membuat Lani merasa diterima. Ia meletakkan kopernya, memunguti debu yang menempel di lengan bajunya, lalu berjalan masuk ke ruang tengah. Foto almarhum kakeknya masih terpajang di atas meja, tepat di bawah jam dinding kuno yang berhenti berdetak pada pukul 3:13. Lani tersenyum kecil. "Kita ketemu lagi, kek." Beberapa hari berlalu dengan cepat. Lani mulai terbiasa tinggal sendiri. Ia membersihkan rumah, menata ulang beberapa perabotan, dan menyiapkan diri untuk bekerja sebagai guru honorer di sebuah SMP swasta tak jauh dari rumah. Murid-muridnya menyenangkan, meski kadang bandel seperti anak-anak sekolah pada umumnya. Setiap pagi, Lani berangkat naik motor, menyusuri jalanan kecil yang masih dikelilingi pepohonan dan sawah. Hari-harinya nyaris berjalan normal, sampai malam itu tiba. Hari itu Lani harus lembur memeriksa tugas siswa yang menumpuk. Ia baru bisa meninggalkan sekolah setelah jam 8 malam. Hujan baru saja reda, jalanan basah, lampu jalan mati di beberapa titik. Lani menguap sambil menyetir motornya perlahan. Aduh, kalau lewat jalan utama bisa makan waktu setengah jam. Lewat kuburan Cina lebih cepat, cuma 15 menit. Gumamnya dalam hati. Meski sedikit ragu, ia tetap memutar stang ke arah jalan pintas itu. Kompleks kuburan Cina itu berada di tengah-tengah kebun bambu. Nisan-nisannya besar, sebagian miring dan tertutup lumut. Beberapa memiliki foto oval kecil yang warnanya mulai memudar. Lani berusaha tak menoleh, meski perasaan tak nyaman mulai menyusup dari tengkuk ke dada. Udara terasa lebih dingin di sana. Deru angin meniup dedaunan kering yang berterbangan di jalan sempit. Saat melewati tikungan tajam, pandangannya terpaku pada satu titik di antara dua nisan tinggi. Berdiri sosok perempuan, rambutnya panjang terurai, gaun merah samar melambai tertiup angin. Sosok itu berdiri diam tanpa wajah yang jelas, seolah menyatu dengan kegelapan. Jantung Lani nyaris meloncat. Ia mengerem motor seketika, mencoba memastikan pandangannya. Tapi saat ia kembali menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Aku capek banget, mungkin cuma bayangan pohon, bisiknya meyakinkan diri sendiri. Ia segera melaju lebih cepat, tak menoleh lagi hingga tiba di depan rumah. Lani meletakkan tas di meja dan langsung menuju kamar mandi. Air hangat mengalir dari shower, membasahi dingin dan lelah di tubuhnya. Tapi pikiran tentang sosok tadi masih mengendap di benaknya. Setelah mandi, ia duduk di kursi rotan di ruang tengah, menyeruput teh hangat sambil menyalakan radio tua peninggalan kakeknya. Suara keroncong pelan mengisi ruang sepi itu, sedikit menenangkan, hingga terdengar suara krek 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 dari atap. Lani menoleh mematikan radio. Langkah pelan, berat, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di atas plafon kayu. Cicak, tikus kali ya, pikirnya. Meski suara itu terlalu berat untuk ukuran hewan kecil. Lani berdiri dan menengok ke atas. Langkah itu berhenti, tapi saat ia kembali duduk, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai aroma harum yang aneh. Aroma dupa, samar, tapi menyengat. Ia bangkit dan membuka pintu kamar belakang.
yang selama ini selalu ia kunci karena belum dibersihkan. Saat dibuka, ruangan itu gelap. Udara di dalamnya lebih dingin, tapi tak ada apa-apa. Dengan nafas sedikit tergesa, Lani menutup kembali pintunya. Malam semakin larut. Ia memutuskan untuk tidur, mencoba menenangkan diri di kamarnya. Ia menyalakan lampu tidur kecil dan menarik selimut. Namun, entah kenapa malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidur Lani gelisah. Ia terbangun beberapa kali karena suara daun pintu kayu bergoyang tertiup angin. Kucing liar mengeong di luar. Suara khas yang terdengar seperti tangisan anak kecil. Lani menarik selimut hingga ke dada. Menutup matanya rapat. Ia berusaha tidur kembali hingga akhirnya mulai terlelap hingga tek tek tek. 3 ketukan pelan, tapi jelas terdengar dari arah jendela kamarnya. Lani membuka mata seketika. Jendela itu tertutup tirai tipis, tapi dari balik tirai tampak bayangan seperti tangan, kurus dan pucat, bergerak pelan, menyentuh kaca. Ketukannya lambat, seperti tak terburu-buru, tapi cukup keras untuk menembus keheningan malam. Tuk tuk tuk. Jantung Lani berdetak kencang. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa menatap jendela dengan mata membelalak. Seluruh tubuhnya terasa dingin, tidak ada suara lain, hanya detak jam yang sudah lama mati, dan nafasnya sendiri yang mulai terengah. Lani memberanikan diri bangkit, menarik selimut dengan tangan gemetar, lalu mendekati jendela dengan langkah pelan. Tirai ia buka perlahan, kosong. Tapi di kaca jendela masih tampak samar bekas 3 bekas sidik jari, seperti milik anak kecil. Bekas itu basah dan dingin saat disentuh. Dengan tangan gemetar, Lani menutup tirai kembali dan mundur ke tempat tidur. Ia tidak tidur malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah, rumah itu terasa seperti bukan miliknya lagi. Seperti ada yang lain yang lebih dulu tinggal di sana dan belum benar-benar pergi. Pagi itu, mata Lani masih berat saat menyusuri lorong menuju ruang guru. Ia kurang tidur semalam, bukan karena memeriksa tugas, tapi karena 3 ketukan aneh di jendela kamarnya yang membuatnya terjaga hingga fajar. Ia memandangi jendela itu berulang-ulang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma suara pohon atau hewan malam. Tapi batinnya tahu, itu bukan suara yang bisa dijelaskan logika biasa. Tari, teman satu ruang guru, sedang menyeruput kopi sambil membuka catatan murid saat Lani duduk di sebelahnya. Aku semalam dengar suara ketukan di jendela, jam 2 pagi. Pelan tapi jelas, terus baunya itu kayak bau dupa, ucap Lani pelan. Tari langsung menoleh, alisnya terangkat sedikit. Lalu tertawa pelan. Lan, jangan serius-serius amat. Mungkin tetangga bakar dupa malam-malam. Kamu kan tinggal di rumah tua, pasti banyak suara-suara aneh. Lani mendengus pelan. Tapi rumahku gak punya tetangga deket. Paling rumah Pak Seno di seberang jalan tar. Dan beliau udah gak tinggal di situ sejak 2 tahun lalu. Tari hanya mengangkat bahu, lalu menggoda. Atau jangan-jangan ada yang naksir kamu dari alam sono kali. Lani hanya menggeleng, setengah kesal, setengah pasrah. Ia tahu Tari memang tak pernah percaya hal-hal gaib. Padahal Lani sendiri sudah mulai merasakan sesuatu yang tak biasa sejak malam itu. Hari itu berjalan seperti biasa, sampai menjelang siang ketika Lani sedang memberi tugas kelompok. Seorang murid, Yohana yang biasanya pendiam, berdiri dari bangkunya dan berjalan pelan ke meja Lani. Wajahnya pucat dan matanya tak lepas dari punggung Lani. Bu Lani, gumamnya pelan. Iya Yohana, ada apa? Yohana menelan ludah, lalu mendekat sedikit. Suaranya hampir tak terdengar. Bu, yang di belakang ibu, itu bukan orang. Lani membeku. Nafasnya tercekat sesaat. Ia refleks menoleh ke belakang. Tapi tak ada apapun di sana kecuali papan tulis dan dinding putih yang mulai kusam. Yohana masih berdiri dengan mata melebar, lalu buru-buru kembali ke tempat duduknya tanpa berkata apa-apa lagi. Sepulang mengajar, Lani mencoba menenangkan diri. Ia menyiram bunga di depan rumah, membersihkan debu di jendela,
dan berusaha berpikir rasional. Tapi gangguan tak berhenti. Malam harinya, saat ia sedang mengoreksi lembar ulangan, lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip. 1, 2, mati. Kemudian menyala kembali redup. Angin dingin menyusup dari celah jendela, membawa aroma samar, seperti bunga melati yang hampir membusuk. Terdengar suara dari kamar belakang, pelan, seperti seseorang menangis tertahan. Lani berdiri, menahan nafas, berjalan ke arah suara. Tapi saat membuka pintu kamar itu, yang biasanya selalu ia kunci, tak ada siapa-siapa, hanya bau apak yang keluar dari balik tirai jendela. Ia menutup pintu pelan-pelan, namun saat hendak kembali ke ruang tamu, ia melihat kaca cermin di lorong berembun dari dalam. Padahal tak ada uap, tak ada air panas, bahkan cuaca pun sedang kering. Ia mendekat dan menatap cermin itu, samar-samar, seperti kilatan bayangan. Ada siluet rambut panjang di belakangnya, tapi ketika ia menoleh, kosong. Malam itu ia bermimpi buruk. Ia berada di kompleks kuburan Cina yang seminggu lalu ia lewati. Kali ini bukan siang atau sore, tapi malam pekat. Kabut menutupi sebagian pandangannya. Di tengah nisan yang miring-miring itu, seorang perempuan muncul, mengenakan cheongsam merah, berjalan tertatih dengan kaki berlumur darah. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seolah memanggil, "Lani." Lani terbangun dengan keringat dingin membasahi punggung. Nafasnya memburu. Jam dinding menunjukkan pukul 3:12 pagi. Ini cuma mimpi aja, bisiknya meyakinkan diri meski jantungnya berdetak tak karuan. Pagi berikutnya saat ia akan keluar rumah, Lani mendapati sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir sesaat. Di depan pintu tergeletak seikat bunga melati kering. Aromanya tajam dan menusuk hidung. Di sampingnya ada batang dupa yang sudah padam setengah. Abu-abu bekas pembakaran menghitamkan ubin depan rumah. Tak ada bekas kaki, tak ada suara apapun saat malam, dan yang paling membuatnya merinding, rumah Lani berpagar besi yang selalu ia kunci rapat. Siapa yang meletakkan itu? Dan untuk apa? Lani berdiri lama di ambang pintu, menatap bunga kering itu. Kepalanya dipenuhi tanya, tapi hatinya hanya bisa berbisik. Sesuatu telah mengikuti dirinya, bukan sekedar dari mimpinya, tapi benar-benar masuk ke dalam kehidupannya yang nyata, dan apapun itu bukan manusia biasa. Pagi itu hawa dingin masih melekat di sela-sela jari tangan Lani saat ia mengayuh motornya pelan menuju rumah Pak Suhadi, tetua kampung yang dikenal sebagai gudangnya cerita masa lalu. Rumahnya terletak di ujung desa, berdinding kayu dengan jendela-jendela kecil yang menghadap kebun singkong. Di terasnya, Pak Suhadi sedang menyapu, mengenakan sarung dan kaos oblong lusuh. Peci yang tepinya sudah kekuning-kuningan menutupi sebagian rambut putihnya. "Pak Suhadi," sapa Lani pelan, menghentikan motor dan turun sambil tersenyum kaku. Pak Suhadi menoleh. Matanya menyipit seperti menakar tamu pagi itu. "Oh, Lani ya, cucu Pak Wiryo. Waduh, sudah gede kamu sekarang." Gumamnya lalu menunjuk bangku panjang di teras. Masuk, lebu. Lungguh dulu, sini. Aku bikinkan teh yo. Masih suka manis kan? Tak lama kemudian 2 cangkir teh panas mengepul di atas meja kayu. Lani tak langsung bicara. Ia menatap ke arah kebun di belakang rumah. Pikirannya masih dibayang-bayangi aroma dupa dan suara ketukan malam itu. Pak, saya mau tanya sesuatu tentang kuburan yang ada di jalan pintas itu, kuburan Tionghoa itu, Pak, katanya akhirnya. Wajah Pak Suhadi langsung berubah. Tangan tuanya yang gemetar pelan meletakkan cangkir ke meja, dan matanya menatap jauh, seolah mengorek lembaran lama yang disimpan rapat. "Kuburan di belakang pohon loa itu ya?" tanyanya perlahan. Lani mengangguk. "Kenapa? Kamu lihat sesuatu?" Lani ragu. Ia tidak ingin terdengar mengada-ada.
Tapi ia tahu, menyimpan cerita sendiri hanya akan membuatnya dihantui lebih dalam. Ada yang aneh, Pak. Waktu saya lewat sana malam-malam, saya lihat sosok perempuan pakai baju merah, rambutnya panjang, tapi nggak kelihatan wajahnya, Pak. Pak Suwadi menarik nafas panjang, lalu bersandar ke dinding kayu. Sambil menatap langit-langit, ia mulai bercerita. Tahun 1930-an, ada keluarga pedagang besar dari Lasem yang pindah ke desa ini. Mereka membangun rumah di dekat makam karena percaya tempat itu membawa berkah. Salah satu anaknya, Maylin namanya, gadis cantik, pintar, tapi hidupnya tragis. Lani mencondongkan tubuh, mendengarkan penuh perhatian. Maylin dijodohkan dengan anak dari keluarga pedagang lain demi menyatukan dua bisnis besar. Tapi Maylin cinta sama orang lain, lelaki biasa, tidak direstui. Hari pernikahannya dia kabur, lalu bunuh diri di bawah pohon loa yang sampai sekarang masih berdiri di tengah kuburan itu. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara angin menerobos sela-sela dedaunan di belakang rumah. Sejak itu, orang bilang arwahnya tidak tenang. Apalagi kalau malam cap gomeh atau bulan purnama. Katanya, dia nyari tubuh baru, wadah gitu, supaya bisa hidup lagi dan memilih jalannya sendiri. Perempuan-perempuan muda yang lewat sana sering diganggu, kadang mimpi buruk, kadang kesurupan. Lani menggigit bibirnya. Cerita itu terasa terlalu rapat, tepat. Ia langsung teringat mimpinya 3 malam lalu. Mimpi seorang gadis dengan cheongsam merah yang berdiri di bawah pohon, menangis sambil berbisik dalam bahasa asing yang tak ia mengerti. Pak Suwadi menatap Lani lekat-lekat. Kamu jangan lewat situ lagi, Nduk, kalau sudah maghrib. Karena kalau yang sudah kebuka, maka harus dituntaskan. Yang mengikuti itu tidak akan pergi sampai kisahnya selesai. Kisah? Cerita apa, Pak? Pak Suwadi tak menjawab langsung. Ia berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah. Lani menunggu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tak lama sang tetua kembali membawa kotak kecil yang berdebu. Ini buku catatan kakekmu. Dia dulu juru pelihara makam sebelum pindah ke kota. Aku simpan waktu beliau titipkan sebelum meninggal. Katanya, kalau suatu saat cucunya datang dan tanya soal makam, kasihkan ini. Tangan Lani sedikit gemetar saat menerima kotak itu. Di dalamnya ada beberapa buku lusuh berbahasa campuran Indonesia, Jawa, Mandarin, dan tulisan tangan beraksara Hanzi yang sudah pudar. Malamnya Lani duduk di ruang tengah rumah warisan itu. Angin berembus pelan dari jendela dapur yang lupa ditutup, membawa suara pohon bambu bergesekan. Ia membuka buku pertama. Tulisan kakeknya rapi dan ruwet. Ada catatan tentang makam-makam tua, jadwal bersih-bersih, dan beberapa kejadian ganjil. Seperti ada tanggal dan nama, diikuti keterangan. Ditemukan bunga melati segar di batu nisan, atau anak kecil menangis tanpa sebab tiap lewat. Lani membuka halaman demi halaman sampai satu halaman membuatnya terdiam. Sebuah foto hitam putih diselipkan di tengah buku. Foto seorang gadis muda memakai cheongsam merah. Rambutnya disanggul rapih, wajahnya sendu, tapi matanya menatap lurus ke kamera, seolah mengawasi siapapun yang melihatnya. Di bawah foto itu tertulis tulisan tangan, Maylin 1932. Lani mendekatkan wajahnya ke foto itu. Nafasnya tercekat. Wajah gadis itu sangat mirip dengan sosok dalam mimpinya, sangat mirip. Tangannya bergetar saat membalik halaman berikutnya. Ada catatan kecil, seolah sebuah pesan. Jika dia muncul dalam mimpi, jangan abaikan, dengarkan. Ia tidak ingin menakutimu. Ia hanya ingin hidup yang tak sempat ia miliki. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah dapur. Buku-buku berserakan ke lantai. Lilin yang dinyalakan karena listrik padam sejak sore berkedip, lalu mati. Dalam gelap itu, Lani bisa mencium aroma dupa, samar. Aroma yang sama seperti malam ketukan jendela itu. Ia berdiri perlahan, menggenggam foto Maylin erat-erat di tangan. Matanya menatap sekeliling ruangan yang gelap. Dalam hatinya ada suara kecil berbisik. Ini bukan sekedar gangguan, ini panggilan, dan ia tahu ia tak bisa mengabaikannya lagi.
Jam pelajaran kedua hampir habis ketika Lani berdiri di depan kelas, menatap papan tulis yang telah penuh coretan. Suaranya pelan, monoton, seolah terjebak dalam lorong pikirannya sendiri. Para murid memperhatikan dengan bingung. "Bu, ini maksudnya apa?" tanya seorang siswi menunjuk tulisan di papan. Lani berkedip cepat, seakan baru sadar dari mimpi panjang. Ia menoleh ke arah tulisannya, bukan rumus matematika seperti yang seharusnya, tapi deretan karakter Tionghoa yang tak ia mengerti. Tari yang kebetulan melewati kelas masuk dengan cepat. "Lan, kamu nulis apa ini?" bisiknya cemas. Lani menatap papan itu lama. Wajahnya pucat, ia tak tahu bagaimana bisa menulis itu. Tangan dan otaknya seperti tak sinkron. Ia menoleh ke Tari, suaranya gemetar. Aku gak sadar, Tar, sumpah." Tari menggandengnya keluar kelas, membiarkan murid-murid tetap duduk. Di ruang guru, Tari menatap sahabatnya lekat-lekat. "Akhir-akhir ini kamu sering lamun, ngomong sendiri. Bahkan pas sarapan di kantin tadi kamu senyum-senyum sendiri kayak ngobrol sama orang tak kelihatan." Lani tertunduk. Ia tak bisa menyangkal beberapa hari terakhir ada kekosongan aneh dalam pikirannya. Ia bisa lupa bagaimana ia sampai di suatu tempat. Bahkan pagi ini, ia tak ingat kapan keluar rumah dan naik motor. "Aku takut, Tar. Aku takut aku mulai gila." Tari menggenggam tangan Lani. "Kita cari cara. Aku kenal temanku, Mirna, yang punya garis keturunan Tionghoa dan pernah belajar ilmu pelindung dari neneknya. Aku akan minta bantuannya." Sore itu Lani menyetir pelan menyusuri jalan pulang. Langit tampak murung, abu-abu, dan berat. Ia berhenti sejenak di lampu merah, menatap wajahnya di kaca spion. Tapi yang ia lihat bukan hanya dirinya. Di kursi belakang, jok belakang, samar terlihat bayangan perempuan muda berwajah pucat, mengenakan cheongsam merah dengan bordiran emas. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Lani menoleh cepat ke belakang. Kosong, tak ada siapa-siapa. Ia menatap kembali ke kaca, bayangan itu sudah hilang. Tapi aromanya, wangi dupa khas kuil, masih lekat di hidungnya. Sesampainya di rumah, Mirna sudah menunggu di teras. Ia menyerahkan sebuah kain merah kecil berisi jimat kuno, terbuat dari logam tipis dan benang emas. "Nenekku dulu bilang, ini untuk mengusir roh yang belum tenang. Simpan di tasmu, jangan pernah lepas." Lani mengangguk lemah, lalu menyimpan jimat itu dalam kompartemen tersembunyi di tas kerjanya. Namun malam itu ketika ia membuka tas untuk mengambil dompet, bau hangus langsung menyergap hidungnya. Jimat itu terbakar tanpa api, tanpa sebab, hanya tersisa abu dan sedikit benang emas yang meleleh. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak tak karuan. Ia menatap abu jimat itu seperti menatap peringatan dari dunia yang tak terlihat. Malam berikutnya, Lani terbangun dari tidur dengan nafas tersengal. Tapi ia bukan di kamarnya. Ia berada di sebuah aula besar bergaya Tionghoa kuno. Lampion-lampion merah tergantung dan tirai sutra bergoyang pelan ditiup angin yang entah dari mana datangnya. Di tubuhnya ia mengenakan cheongsam merah, sama persis seperti bayangan yang sering ia lihat. Lani berjalan pelan menyusuri aula. Lantai di bawah kakinya memantulkan suara langkah yang berat, seakan tubuh ini bukan miliknya. Di ujung aula ada sebuah cermin besar berbingkai ukiran naga emas. Lani menatap pantulannya. Ia melihat dirinya sendiri, tapi bayangannya berbeda. Wajah itu bukan sepenuhnya wajahnya. Senyum itu asing. Lalu dari balik cermin muncul sosok Maylin. Mata gadis itu merah. Wajahnya penuh duka. Ia berdiri di balik Lani, tapi hanya tampak di cermin. "Aku hanya ingin hidup sekali saja," bisiknya pelan namun menusuk. "Tubuhmu cocok." Lani menjerit berusaha berlari, tapi kakinya seakan menempel pada lantai. Cermin itu retak perlahan, suara tangisan menggaung di seantero ruangan. Ia terbangun dengan keringat dingin, membasahi seluruh tubuh. Nafasnya terengah-engah, dan di tangannya tergenggam serpihan benang merah dari cheongsam itu. Tari datang pagi harinya dan terkejut melihat Lani lemah, mata cekung dan tubuh gemetar.
Kita harus cari bantuan lebih, Lan. Ini bukan cuma gangguan biasa, desaknya. Namun Lani hanya mengangguk pelan. Ia merasa tak punya banyak waktu. Hari-harinya semakin aneh saat mengajar. Kadang suaranya berubah menjadi datar, pelan, dengan logat yang tak ia kenal. Saat makan, ia lupa rasa. Saat tidur, ia merasa jiwanya mengambang, tak sepenuhnya berada di tubuhnya. Malam itu tepat jam 2, angin masuk melalui selai jendela yang tertutup rapat. Suara nyanyian Mandarin menggema pelan, terdengar jauh namun jelas. Lani membuka mata, ia duduk, lalu berdiri, namun bukan seperti dirinya yang biasanya. Dengan langkah pelan namun pasti, ia berjalan keluar rumah, menuruni anak tangga, lalu melewati jalan setapak tanpa alas kaki. Matanya kosong. Suara nyanyian itu seperti tali tak terlihat yang menariknya lembut, tapi pasti. Ia berjalan menembus kabut tipis menuju kompleks kuburan Tionghoa di belakang pohon loa tua. Suara angin bertiup seiring lantunan lagu, dan aroma dupa memenuhi udara. Di tengah kompleks makam, Lani berhenti. Di depannya berdiri bayangan Maylin. Kini tampak lebih nyata, lebih hidup. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu membuka tangan seolah mengajak pelukan. "Aku janji akan menjaganya dengan baik," ucap Maylin dalam suara dua nada. Separuh dirinya, separuh suara dari dalam Lani sendiri. Dalam sekejap, mata Lani membelalak, nafasnya tercekat. Tubuhnya bergetar hebat, seakan dua ruh sedang berebut tempat di satu jasad. Lagu itu terus terdengar, makin keras, makin dalam. Dan malam itu hanya Lani yang bisa mendengarnya. Tubuh Lani tergeletak di bawah pohon loa. Embun masih basah di rerumputan, dan langit fajar mulai merekah dengan semburat jingga yang pucat. Tari datang dengan nafas memburu, diikuti Mirna dan Pak Suhadi. "Lani!" teriak Tari, langsung berlutut dan mengguncang bahu sahabatnya. Mata Lani tertutup rapat, nafasnya pelan, tubuhnya dingin. "Ini udah kelewatan," ujar Pak Suhadi sambil mengusap janggutnya yang memutih. "Kita harus bawa dia ke Koh Liong, hanya dia yang mungkin bisa bantu." Koh Liong tinggal di rumah tua penuh dupa dan buku-buku kuno, terletak di pinggiran kota. Pria tua itu mengenakan jubah coklat longgar, rambutnya panjang diikat rapih dan tatapannya tajam, tapi damai. Ia menyambut mereka tanpa banyak bicara, seolah sudah tahu siapa yang akan datang pagi itu. Lani diletakkan di atas ranjang yang digelar di tengah ruangan meditasi. Koh Liong duduk bersila di depan tubuh Lani, mengambil kitab tua bersampul kain merah, lalu mulai menyalakan dupa-dupa. Bau cendana menyelimuti ruangan. "Arwah ini tidak jahat, tapi tersesat," gumam Koh Liong. "Namanya Maylin. Ia ingin hidup kembali." Tari dan Mirna saling pandang. Koh Liong mulai membaca mantra dalam bahasa Mandarin kuno, pelan dan lirih. Mantra itu bukan sekedar bunyi, tapi seperti irama yang menggoyang lapisan dunia. Asap dupa mulai bergerak melingkar, membentuk pusaran tipis. Tiba-tiba, tubuh Lani tersentak, matanya terbuka, tapi bukan seperti biasanya. Ia duduk perlahan. Senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum yang bukan milik Lani. "Aku hanya ingin hidup sekali lagi." Suara itu keluar dari mulut Lani, tapi terdengar asing seperti gema dari dasar sumur. "Hidup yang tak sempat aku rasakan. Mereka jahat sebelum aku memilih bunuh diri." Tari maju, air matanya meleleh. "Maylin, kamu tidak bisa mengambil tubuh Lani. Dia masih hidup. Dia punya keluarga, punya sahabat, punya masa depan." Wajah Lani atau Maylin berubah, dari lembut menjadi getir. "Dan aku tidak?" tanyanya tajam. "Aku dijodohkan oleh ayahku untuk bisnisnya supaya besar. Sama saja mereka menjualku. Aku kabur. Aku bunuh diri. Tak ada satupun yang mencariku, tak ada nama, tak ada makam." Koh Liong menutup kitabnya perlahan. Ia mendekat lalu menatap langsung ke mata Lani yang dikuasai roh Maylin. "Maylin," ucapnya lembut, "dunia ini bukan tempatmu lagi. Jangan tersesat, pulanglah. Kau tak bisa mengambil hidup orang lain untuk menebus kematianmu. Itu bukan jalan yang benar, nak." Maylin menatapnya lama, lalu menoleh ke Tari dan Mirna.
Dia begitu hangat, aku hanya ingin merasakan apa itu disayang, apa itu jadi seseorang yang punya masa depan. Tiba-tiba tubuh Lani terhempas ke belakang. Ia menggeliat, mulutnya mengucap mantra tak dikenal, dan suara tangisan menggema di dalam ruangan. Asap dupa berputar kencang, menamparkan angin ke wajah mereka. Kursi di pojok ruangan terlempar dan jendela bergetar hebat. Pertarungan batin sedang berlangsung. Lani dalam kesadarannya yang remang berdiri dalam kegelapan di dalam pikirannya sendiri. Di hadapannya berdiri Maylin dengan mata seduh dan tubuh bercahaya redup. "Kamu gak bisa terus di sini," kata Lani pelan tapi tegas. "Tubuh ini bukan punyamu." Maylin menunduk. "Iya, aku tahu. Tapi kamu maksa." "Karena aku takut dilupakan," jawab Maylin sambil menangis. "Tak ada yang tahu aku pernah ada." Lani menarik nafas panjang. "Aku ngerti rasanya dilupakan, tapi merampas hidup orang lain bukan cara untuk dikenang." Keheningan menguasai keduanya. Lani melangkah maju dan menggenggam tangan Maylin. "Kalau kamu mau pergi dengan damai, izinkan kami mengenangmu dengan cara yang benar." Maylin menatap mata Lani. Perlahan, tubuhnya mulai berubah menjadi serpihan cahaya. Sebelum menghilang, ia berbisik, "Tolong, tulis namaku. Biarkan aku punya nisan." Tiba-tiba ruangan Koleong kembali tenang. Dupa berhenti berputar. Lani terbangun dengan satu tarikan nafas panjang. Peluh membasahi wajahnya. Koleong tersenyum lebar. Dia sudah pulang. Beberapa hari kemudian, Tari, Mirna, dan Lani kembali ke pohon loa bersama Koleong, bersama Pak Suhadi. Mereka membawa Bu Dupa, bunga kerisan putih, dan sebuah batu nisan kecil dari batu giok yang diukir nama Maylin 1993 hingga 2012. Tak dikenang bukan berarti tak pernah hidup. Mereka menanam nisan itu di bawah pohon tua, tempat jasad Maylin bunuh diri. Koleong membaca mantra penenang dan menancapkan dupa terakhir dengan tangan sendiri. Angin berembus pelan, dan untuk pertama kalinya wangi dupa tak lagi menyesakkan, melainkan menenangkan. Hari berlalu, Lani kembali mengajar seperti biasa. Senyum kembali menghiasi wajahnya. Meski sesekali ia masih termenung lama di jendela, mengingat mimpi-mimpi aneh yang dulu begitu nyata. Di suatu pagi saat bersiap masuk kelas, Lani berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulannya, hanya dirinya sendiri. Tak ada lagi bayangan perempuan lain di belakangnya. Ia menarik nafas lega. Saat ia masuk ke kelas, muridnya, Yohana, sudah duduk di bangku belakang membantu menyiapkan proyektor. Sebelum Lani mulai mengajar, Yohana menyodorkan secangkir kopi dan berbisik dengan senyum kecil. "Bu, sekarang dia udah tidak di belakang ibu lagi. Dia udah bahagia, Bu." Lani mengangguk, menggenggam erat cangkir itu. Dalam hati ia tahu satu hal, tak semua ruh ingin menakuti. Kadang mereka hanya ingin dikenang, dan bagi Lani kenangan itu tak akan pernah hilang. Selesai. Demikianlah hiburan misteri di Fakta Sejarah. Semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.